Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, berapa kali Anda berdoa dalam satu hari? Ada yang menjawab, banyak kali, Pak. Ya, maksud saya bukan itu. Coba mari bersama kita hitung. Dari pagi ya, bangun tidur berdoa. 1. Mau sarapan berdoa. 2. Selesai sarapan juga berdoa. 3. Berangkat kerja berdoa. 4. Makan siang berdoa. 6. Sebelum dan sesudah. Pulang kerja juga berdoa. 7. Makan malam berdoa. 9. Akan tidur atau doa malam hari bersama keluarga berdoa juga. 10. Dan biasanya masih ada banyak doa-doa yang lain. Hitungan umumnya 10 dalam satu hari. Nah, dari 10 kali berdoa, saudara-saudara, kira-kira mana yang paling berasa berdoa? Biasanya bukan doa makan ya. Saat saya bertanya hal serupa di Jemaat GKJ Jatimulyo, jemaat menjawab ketika berdoa malam. Nah, sekarang komen saya pun sama seperti kepada Jemaat GKJ Jatimulyo. 10 kali Anda berdoa dalam sehari, lalu hanya 1 kali yang benar-benar berdoa, yang 9 kali ngapain, saudara? Mari belajar berdoa dari Daud. Ayat 1 tertulis di kalimat awal, doa Daud. Ini menjelaskan bahwa benar-benar doanya Daud. Lalu kata selanjutnya, kata Daud, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Pertama-tama yang Daud mohon adalah perhatian dari Tuhan. Dan ini ia ulangi lagi di ayat 6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Pertama-tama, Daud begitu mengharapkan perhatian Tuhan dengan cara bersedia mendengarkan suara dan rintihan doanya. Meskipun doa-doa itu dibisikkan dan dengan terbata-bata pula. Saat itulah permohonan yang sesungguhnya adalah kehadiran Tuhan memperhatikan kita. Bukannya mendadak langsung minta berkat dari Tuhan. Ada yang lucu, saudara. Begitu berdoa langsung berkata, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu, minta berkat lagi. Saudara, Daud melanjutkan doanya. Sebab sengsara dan miskin aku. Sebentar, Daud miskin? Daud yang adalah raja mengalami kekurangan, kemiskinan?
ada yang aneh, saudara? Yang mana? Soal Daud mengaku miskin. Untuk pribadi Daud itu tidak aneh, saudara. Daud kan rendah hati. Dan sekaya apapun ia sebagai raja, tetap saja Tuhan lebih kaya daripadanya, kan? Tuhan lebih kaya daripada Daud. Yang aneh adalah sebagian dari kita ketika berdoa tidak rendah hati. Ketika memohon dalam doanya seolah punya hak untuk berbisnis dengan Tuhan, jual beli dengan Tuhan. Tuhan, mohon berkat-Mu, kan aku sudah menjadi pelayan-Mu. Saya jadi song leader, anak saya jadi organis pianis, anak yang lain jadi anggota paduan suara, istri jadi pengurus wilayah atau kelompok. Kami serumah itu melayani-Mu loh Tuhan. Masa berkatnya kok cuman segini? Maaf, itu hanya contoh saya saja. Tetapi Daud memberikan keteladanan betapa rendah hatinya ketika ia berdoa di hadapan Tuhan. Selain itu, ia juga mengungkapkan permohonan utama, yaitu peliharalah nyawaku, ayat 2. Saudara, kapan terakhir kali kita berdoa memohon agar Tuhan memelihara nyawa kita? Bukankah hal utama adalah pemeliharaan nyawa? Dan permohonan itu kepada Tuhan merupakan hal yang tepat karena empunya nyawa adalah Tuhan. Lebih daripada itu, pemeliharaan nyawa menjadi utama karena segala sesuatu tidak lagi berharga ketika tubuh ini tak lagi bernyawa. Dan katanya selanjutnya, sebab aku orang yang kau kasihi. Baik, sampai di sini, mari kita hayati lebih dalam. Mengapa Daud mengatakan dan menyatakan sebab aku orang yang kau kasihi? Kok tidak menyatakan aku yang mengasihimu Tuhan? Jelas ya, Daud memiliki pengakuan bahwa dia adalah milik kepunyaan Tuhan yang Maha Kasih. Daud tidak menampilkan diri yang sok-sokan kasih kepada Tuhan, padahal kasih manusia tidak mungkin sempurna. Dan lagi-lagi, ungkapan mengasihimu Tuhan tidak digunakan oleh Daud untuk nyawer Tuhan. Ia lebih memilih dengan pengakuan rendah hati dan dengan disertai kesaksian. Sebab aku orang yang kau kasihi. Artinya, segenap hidup Daud adalah kesaksian. Kesaksian menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Maka di ayat selanjutnya, dalam doanya, Daud menceritakan tentang kasih Tuhan dan bagaimana ia memuji Tuhan dalam kasih itu. Saudaraku, saya hentikan dulu tentang ulasan doa Daud ini. Setidaknya kita bisa meneladani doa Daud dalam doa kita. Sekaligus berupaya agar doa-doa kita menjadi nafas yang benar-benar kita rasakan. Bagaimanakah caranya agar doa itu tidak menjadi kebiasaan belaka? 10 kali berdoa kok yang berasa hanya 1 kali. Silahkan putar lagi penghayatan doa Daud dari atas. Resapi dengan sungguh-sungguh. Amin. Salam Kalujengan.